Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah wa tabarakallah. Apa nih Dek Wik? Teh Wulan, Ama Wulan, Masya Allah. Apakah yang Ama Wulan bawa? Yuk kita unboxing. Masya Allah. Kita mau unboxing yang ada tulisan. Terima kasih Ama Wulan. Oke, baca ya. Assalamualaikum. Sebentar, jangan pakai ini kayaknya. Assalamualaikum, nggak jelas juga. Assalamualaikum Ustazah. Ini ada paketan sedikit dari Nasya dan Aska. Semoga Ustazah suka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, insya Allah aku sangat suka. Namanya dikasih, diperhatikan, pasti suka dong. Masya Allah. Masya Allah. Aku dapat jilbab Zoya buat luaran lah ya teman-teman ya. Terima kasih Teteh jualan ini kah? Nih tips pemilihan hijab untuk bekerja. Maaf sayang. Untuk Anda yang suka tampil sederhana, gunakan hijab segi 4. Ingin formal dan modis, ramaikan. Oke, Zoya tim. Terima kasih, berkah selalu. And then Ada keju. oke, Masya Allah. Ada keju. Ada, kita udah punya rotinya ya. Tinggal dikasih. Halal ya udah pasti. Udah ada halalnya ya guys. Ya terima kasih. Masya Allah, barakallah, berkah selalu. Teh Wulan, Amah Wulan. Tapi yang ini yang batang. Oh Masya Allah, ada yang selembaran, ada yang batangan. Buat bikin ini apa namanya? Ada Apa namanya Dek? Apa sih? Kok Rumi lupa sih? spaghetti. Spaghetti, betul. Ini apa? Wow, bikin mie nih enak nih pakai bakwan, mantap. Terima kasih Teh Wulan. Gula. Wow, jazakumullah khair, barakallah. Lanjut unboxing berikutnya. Anget-anget. Kita akan lihat apakah itu. Ya. Masya Allah wa tabarakallah, lagi menikmati stay di rumah ya. Wow, apa nih? Kolak. Ya Allah, kolak pisang. Ada ubinya. Kemarin ngirim pisangnya, sekarang udah jadi kolak. Makasih ya, ya Allah. Nggak usah bikin kolak tuh. Baru aku bergumam kolak pisang, udah datang kolak pisangnya, Masya Allah. Dan teman-teman stay tune. Ada satu ayat yang Masya Allah pasti merinding aku bacanya pas tadi ketemu ayat itu. Qadarullah pas buka Al-Quran ketemu ayat itu setelah ini. Ini ada apa nih? Oh, sabun. Hand sanitizer, coba, mohon izin. Oke, ini adalah hand sanitizer. Waduh, semuanya dibawa ke sini nih. Ada minuman. Minuman buat kamu-kamu yang haus. Ini ada minuman. Terima kasih Amah Wulan, dikasih 3. Barakallah. Ya Allah, baik banget. Terakhir ini dia. Dan terakhir ini Gumpulan gede. ada gumpalan. Apakah ini? Mari kita unboxing perlahan-lahan. Ya, sedang dibuka sama Detorik. Sepertinya ini melon. Melon raksasa. Sepertinya juga bukan ya. Apakah ini? Kita akan lihat. Masya Allah. Terima kasih ya. Dan emang kita lagi stay di rumah terus nih. Aku pribadi khususnya ya. Karena kalau perempuan kan kalau lagi holiday memang nyamannya di rumah ya. Bukan ini. Apa sih? Ini adalah labu. Oh, labu. Masya Allah. Tadi kita kira melon. Kayaknya harus digeser deh, ini mendingan dibawa ke surau aja. Dimakan sama santri-santri di surau di Tamun Jalan ya, insya Allah ya. Ya Allah, ini labu. Oh ya, udah ada labunya. Berarti nanti jam 12 malam kita akan berubah wujud jadi Cinderella. Iya, lihat. Bahan baku untuk kendaraannya udah ada, yaitu labu. Sebentar lagi labunya akan berubah menjadi kereta kencana. Labu raksasa, berkah selalu. Di sini ada labu, Ada labu, terima kasih. Ada mie, keju, me and you, keju, me and you, meju, ya ada keju keju. juga. Ah, Dan di sini ada minuman. ada minuman, oke. Iya. Terima kasih ya Mbak Ulam. Sanitizer. Beliau apa ya? Owner Gerai Cerdas ya, sama nice Ini ada cooking, nice apa ya, nice food lah pokoknya ya. Nanti aku share ya. Lupa, udah lama nggak share produk. gula dan ini juga. Jilbab, terima kasih. Jilbabnya jilbab apa?
from Zoya. Terima kasih ya, Masya Allah, orang-orang baik perhatiannya. Terima kasih, semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Ini ada yang udah jadi nih. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, Masya Allah kan nama lam yasya lam yakun qadarullah ya. Jadi pas tadi buka salah-salan, ini ada satu ayat yang menarik ya teman-teman ya. Gak tahu ini serem banget sih aku bacanya ya. Nih, surah An-Nur ayat 56. 55. Oh ya, 55 56 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Aku mencuri nafas, nggak boleh sebenarnya mencuri nafas. Ulang ya. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Masih mencuri nafas. Is okay lah ya. Bismillah. Tapi jangan dicontoh ya. Sebenarnya nggak boleh. Ini posisinya emang lagi duduk oke juga. Yang penting pembahasan maknanya nanti ya, insya Allah yang akan kita bahas. Gak tahu ini serem banget. Gak tahu lagi-lagi nih nggak tiba-tiba udah Allah yang punya punya hajat sehingga kita bisa siaran langsung juga. Wasilah datangnya hadiah-hadiah nih, Masya Allah ya. Kemudian di ayat 56-nya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Ini ada kata kunci supaya kita disayangi ya, disayangi oleh Allah dan Rasulnya salah satunya ya. Tapi sebelum masuk ke situ, aku mau bahas di ayat 55-nya nih surah An-Nur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallah nih dari wa'adallah ya. Wa'adallah, Allah menjanjikan allazina orang-orang yang amanu di antara kalian minkum. Amanu beriman minkum di antara kalian ini ya. Udah aku tunjuk ya. Aku lagi megang kamera jadi susah nunjuknya. Sorry ya, satu megang ini. Wa amilus sholihat dan berbuat amal soleh. Jadi Allah sebuah kabar gembira mungkin ya kalau bisa dibilang ya. Wa'adallah, Allah akan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian wa amilus sholihat, bukan hanya beriman tapi juga produktif beramal soleh. Maka mereka yang beriman dan produktif beramal soleh la yastakhlifannahum, mereka pasti akan diberikan kekuasaan, Masya Allah, fil ardi, di muka bumi, kamastakhlafa, sebagaimana telah diberikan kekuasaan alladzina min qablihim, orang-orang sebelum kalian. Wala yumakkinanna, dan Allah akan meneguhkan lahum, bagi mereka, dinahum, agama mereka, alladzi, yang irtadho, yang Allah sudah ridho, lahum, kepada mereka. Wala yubaddilannahum, dan Allah akan menggantikan untuk mereka, mim ba'di khaufihim, dari ketakutan mereka, amna, menjadi rasa aman. Oke ya, ini bisa dibahas dulu dari atas ya. Jadi intinya ada reward untuk orang-orang yang senantiasa istiqomah, beriman dan beramal soleh. Teman-teman harus yakini karena ini ada kata-katanya wa'adallah, Allah menjanjikan. Allah menjanjikan orang yang beriman di antara kalian, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang senantiasa berbuat amal soleh, mereka akan diberikan kekuasaan ya, menjadi pemimpin berkuasa fil ardi, di muka bumi, kama istakhlafa, sebagaimana orang-orang terdahulu diberikan kekuasaan. Jadi pastilah, namanya gini loh, logika aja ya, orang berbuat buruk aja bisa mimpin ya, harus yakin gitu, kebaikan itu pasti bisa lebih powerful. Kenapa? Karena kalau berbuat baik itu berarti, apalagi kalau berbuat baiknya ikhlas karena Allah, maka dia sedang bekerja untuk Allah. Kalau namanya udah bekerja dengan Allah, berarti urusannya langsung dengan Allah, dan sangat amat mudah bagi Allah untuk memberikan kekuasaan bagi orang-orang yang dipilih Allah.
Nah, seperti apa kategorinya? Salah satunya adalah teman-teman harus menjaga keimanan. Bagaimana menjaga keimanan? Jangan pernah berhenti belajar, ya, terutama ilmu agama, pelajari ilmu Al-Quran, Al-Hadis, sunnah Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya, majelis-majelis ilmu, ya. Kemudian apa? Wa amilus shalihat. Jangan pernah lelah juga beramal soleh. Ketika teman-teman senantiasa menjaga keimanan dan beramal soleh, maka janji Allah la yastakhlifannahum. Allah dia akan memberikan kepada mereka kekuasaan fil ardi, di muka bumi. Jadi kita cross check lagi, bisa jadi kenapa ya kok misalnya kita lihatlah dari RT kita, RW kita, sekitar kita, kenapa misalnya yang terpilih orang-orang yang tidak dekat dengan Allah gitu ya. Bisa jadi dia tidak dekat dengan Allah tapi dia punya amal soleh ya, amal soleh yang lebih produktif daripada kita, amal-amal baik yang lebih produktif dari kita, entah kepedulian atau lain sebagainya. Dan semoga ini menjadi reminder dan menjadi pengingat untuk kita bahwa ternyata kata kuncinya adalah ketika teman-teman pengen mendapatkan kesempatan untuk memimpin ya, kesempatan untuk menggerakkan orang dalam kebaikan. Karena gini, kalau namanya memimpin itu dia kan punya kekuasaan ya. Kalau dia punya kekuasaan maka dia bisa menggerakkan orang. Kalau kepemimpinan atau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang baik, maka pasti dia akan menggerakkan hal-hal baik gitu ya. Maka janji Allah, orang-orang yang beriman dan berbuat baik, mereka akan diberikan kekuasaan. Masya Allah, serem ya. Jadi kalau teman-teman lihat lah ya, kayak negara-negara katakanlah di Dubai, di Saudi gitu ya, kenapa mereka berkuasa? Karena tadi bisa jadi memang produktivitas, keimanan dan amal solih mereka lebih produktif ya dibanding kita semua nih ya, kita semua. Menjadi bahan perenungan tersendiri sih ya, pokoknya janji Allah. Jadi Allah udah berjanji di sini. Kalau namanya Allah berjanji pasti ditepati. Beda dengan manusia kan, kadang diingkari, kadang dikhianati. Ulalah ya, korban PHP ya, masya Allah, nauzubillah. Oke. Kemudian apa? Di situ dikatakan akan diberikan kekuasaan di muka bumi sebagaimana orang-orang terdahulu telah Allah berikan kekuasaan. Kemudian reward yang kedua untuk mereka yang senantiasa beriman dan beramal soleh, Allah akan menjanjikan memberikan kepada mereka keteguhan dalam agama. Masya Allah. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang amal soleh itu, iman dan amal soleh itu bisa mengampuni dosa. Ternyata sekarang kita diperlihatkan lagi ayat-ayat Allah tentang bahwa ketika kita senantiasa konsisten menjaga keimanan dan amal soleh kita, maka Allah akan menjanjikan, Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi. Artinya teman-teman gak usah khawatir, selama teman-teman produktif dengan amal soleh, maka Allah akan memberikan satu kekuasaan sehingga kita bisa memimpin, menggerakkan kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Karena kita sudah memulai lebih dulu produktif dengan kebaikan, insya Allah. Kemudian yang kedua, yang akan diberikan oleh Allah, janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan diteguhkan agama mereka. La yumakkinanna lahum dinahum. Mereka akan diteguhkan agama mereka, alladzi irtadalahum, yang Allah ridho kepada mereka. Dua, yang ketiga, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan yang ketiga, mereka akan digantikan dari rasa takut menuju rasa aman. Jadi ada 3 keuntungan malam ini yang Allah singkap, Allah perlihatkan kepada kita ketika kita menjaga keimanan dan amal soleh kita. Satu, Allah akan memberikan kekuasaan di bumi. Kemudian yang kedua, Allah akan meneguhkan agamanya. Kemudian yang ketiga, Allah akan menggantikan rasa takutnya menjadi rasa aman. Ini sebuah kata kunci, berarti kalau teman-teman lagi takut ya, berarti apa kata kuncinya? Amal solehnya lebih diperbanyak. Semakin takut semakin lebih banyak lagi beramal solehnya ya. Harus yakin ini janji Allah ya, bukan janjinya Halimah. Oke. Kalau Halimah sih masih banyak khilafnya ya, harus banyak bebenah. Mohon doanya ya, semoga bisa istiqomah, semoga kita semua bisa husnul khotimah, semoga Allah terima segala amal kita, dan semoga kita bisa termasuk menjadi orang yang dicintai Allah dan bisa mencintai Allah, insya Allah. Next. Oke, yang abuduna nih, mereka menyembahku la yusyrikuna bi syai'a. Jadi mereka ini tadi juga mereka karena kebaikan mereka akan menyembah Allah dan tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa man kafara ba'da zalika, tapi ya, dan siapa yang ingkar setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang yang fasik. Orang yang fasik tuh dia udah ngerti kebaikan tapi masih suka dilanggar gitu ya. Mereka berarti fasik ya. Nah, selanjutnya nih kata kunci terakhirnya, wa aqimus shalah.
dan dirikanlah sholat, wa atu zakah, dan tunaikan zakat. Artinya konsistenlah teman-teman yang punya penghasilan, datengin Baitul Mal. Kalau di sini ada Baitul Mal Munzalan Indonesia atau gerakan infak beras, teman-teman datanglah di Munzalan. Kalau yang real ya, yang real tersalurkan kepada ribuan pesantren gitu, yang real istiqomah sampai hari ini, maka silakan merapat kepada yang teman-teman yakini lah, mau lembaga manapun boleh, yang penting jangan hanya mendirikan sholat tapi juga atu zakah, menunaikan zakat. Artinya bukan hanya solih secara pribadi tapi juga solih secara sosial. Wa aqimus shalah wa atu zakah. Jadi di sini perintah Allah selanjutnya malam ini adalah dirikan sholat, artinya bukan hanya sholat yang buru-buru tapi sholat yang tenang, yang tumakninah, yang khusyuk, yang tepat waktu, yang berjamaah, yang berkualitas pastinya. Yang setelah sholat kita semakin baik, bukan hanya sholat baiknya ketika sholat tapi ba'da sholat kita tetap dalam kondisi baik. Kemudian wa'atu zakah, dan senantiasa menunaikan zakat ya, zakat penghasilan, zakat profesi, zakat fitrah, aneka zakat lah ya. Nah, selanjutnya apa di sini? Zakat mal, boleh wa'atu zakah. Jadi artinya di sini Islam sangat mengajarkan kepada kita bukan hanya peduli dengan hablum minallah tapi juga hablum minannas, bukan hanya peduli dengan kesolihan pribadi tapi kesolihan sosial. Kemudian wa ati'ur rasul. Perintah yang ketiga, ada tiga pesan cinta Allah untuk kita: dirikan sholat, tunaikan zakat, tetap berbagilah, wa ati'ur rasul, taati rasul. Artinya apa? Pelajari lebih dekat bukan hanya Al-Quran, fahami juga sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang nggak dilakukan oleh beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la'allakum turhamun, supaya kamu disayangi. Berarti kata kuncinya, kalau tadi kita udah dapat kata kunci untuk siapapun yang ingin mendapatkan ketenangan, rasa aman, kemudian pengen mendapatkan Allah kokohkan teguhnya agamanya ya. Kemudian yang ketiga, pengen diberikan kekuasaan, maka syaratnya menjaga keimanan dan amal soleh. Tapi kalau yang bawahnya ini di 56 dikatakan ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul. Jangan banyak komplain ya. Kita tuh kan kalau sami'na wa ata'na tuh ketika kita sudah tahu ya siapa Allah, siapa Rasulullah, bagaimana sifat-sifatnya, apa amal-amalnya, apa amal yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap sunnah ya, perkataan, diamnya, duduknya Rasulullah, maka tugas kita adalah follow, ikutin aja. Kenapa? Karena Rasulullah telah lebih dulu hidup dari kita, dan yang pasti itulah ya fungsinya seorang teladan ya, qudwah hasanah. Semoga Allah terima amal kita. Terima kasih Teh Wulan Fauzia, aneka kirimannya berkah selalu. Barakallah, semoga Allah terima amal kita. Selamat mengamalkan dan happy Ramadan for happy Indonesia. Thank you.